Awalnya, mereka tuh cuma bermimpi untuk bisa menerbangkan manusia seperti layaknya burung. Tapi, karena kebetulan keduanya merintis usaha toko sepeda, akhirnya mereka mulai mencoba bereksperimen. Yang pertama, gaya angkat ke atas untuk mengangkat pesawat ke atas. Yang kedua, gaya gravitasi untuk menjaga posisi pesawat berada di tempatnya. Yang ketiga, gaya hambat atau mengendalikan arah pesawat. Dan keempat, gaya dorong untuk mendorong pesawat maju ke depan. Nah, dari keempat gaya tadi, ada dua syarat yang harus terpenuhi supaya pesawat bisa terbang. Pesawat membutuhkan bantuan untuk berjalan mundur. Adapun proses mendorong mundur pesawat ini bisa disebut dengan istilah pushback. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget akhirnya ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Di video kali ini, kita akan membahas tentang teknis penerbangan pesawat. Kalian penasaran gak sih? Sejarah terbentuknya pesawat, dan gimana sih caranya pesawat tuh bisa terbang ke udara? So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Sebelum membahas soal teknis, yuk kita kenalan dulu sama Orville Wright dan Wilbur Wright, atau dikenal dengan Wright bersaudara. Mereka inilah guys, otak dari penciptaan sebuah pesawat terbang. Awalnya, mereka tuh cuma bermimpi untuk bisa menerbangkan manusia seperti layaknya burung. Tapi, karena kebetulan keduanya merintis usaha toko sepeda, akhirnya mereka mulai mencoba bereksperimen. Menurut yang aku baca, mereka tuh udah melakukan lebih dari 1000 kali percobaan sebelum akhirnya menuai hasil. Keberhasilan eksperimen itu dibuktikan dengan terbangnya pesawat rancangan mereka selama 12 detik dan mendarat setelah mencapai ketinggian 37 meter pada 17 Desember 1903 di Kitty Hawk, California. Nah, penemuan Wright bersaudara ini disaksikan oleh 5 orang dan jadi temuan paling bersejarah yang masih digunakan oleh umat manusia sampai saat ini, guys. Oke, sebenarnya temuan Wright bersaudara ini terus dikembangkan selama beberapa tahun lamanya ya guys. Menurut catatan, mereka pertama kali melakukan penerbangan publik ke Prancis pada tahun 1908. Kemudian, pada tahun 1909, Korps Angkatan Darat Amerika Serikat mulai tuh membeli pesawat yang dibuat secara khusus oleh Wright bersaudara. Tapi kalau secara komersil, maskapai penerbangan itu pertama kali lahir pada tahun 1914. Dengan rute penerbangan dermaga kota Santo Petersburg, Florida, menuju ke Tampa, Florida, yang jaraknya diperkirakan mencapai 27 km. Nah, mungkin kalian kadang bertanya-tanya, kok bisa sih pesawat itu terbang? Padahal kan pesawat terbuat dari logam berat. Terus gimana ya caranya benda ini dapat diterbangkan? Oke, singkatnya, pesawat bisa terbang ke udara karena berhasil memanipulasi gaya. Pada pesawat terbang, ada 4 macam gaya yang dibutuhkan. Yang pertama, gaya angkat ke atas untuk mengangkat pesawat ke atas. Yang kedua, gaya gravitasi untuk menjaga posisi pesawat berada di tempatnya. Yang ketiga, gaya hambat atau mengendalikan arah pesawat. Dan keempat, gaya dorong untuk mendorong pesawat maju ke depan. Nah, dari keempat gaya tadi, ada 2 syarat yang harus terpenuhi supaya pesawat bisa terbang. Salah satunya, gaya dorong harus lebih besar daripada gaya hambat. Kemudian, gaya angkatnya juga harus lebih besar dibandingkan gaya gravitasi ya guys. Oke, sebelum dibuat, perancang pesawat harus tahu dulu nih seberapa besar sih gaya hambat sebuah pesawat supaya bisa menentukan gaya dorong yang dibutuhkan. Jadi, kunci utamanya terletak pada bagian sayap pesawat yang nantinya akan menghasilkan gaya aerodinamis atau pergerakan udara saat mengenai benda padat. Agar bisa diterbangkan, pesawat itu butuh kecepatan tinggi untuk bergerak maju ke depan. Nantinya, udara akan lewat sayap pesawat sehingga menghasilkan gaya dorong yang jauh lebih besar daripada gaya hambatnya. Selain itu, bentuk pesawat yang bagian atasnya melengkung dan lurus bikin udara di sekitarnya mengalir cepat
serta tekanan udara di atas sayap menurun. Akibatnya, bagian bawah sayap yang lurus menyebabkan udara yang melewatinya bergerak lebih lambat sehingga tekanan udara di bawahnya jadi lebih tinggi. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau gaya aerodinamis di bagian atas dan di bagian bawah sayap pesawat itu berbeda? Nah, perbedaan gaya ini menggunakan hukum Bernoulli. Intinya, hukum ini tuh menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran bisa menyebabkan penurunan tekanan secara bersamaan. FYI, prinsip Bernoulli adalah prinsip dasar dalam aerodinamika yang ditemukan oleh fisikawan asal Swiss, Daniel Bernoulli, pada abad ke-18. Menurut prinsip Bernoulli, jika aliran fluida memiliki kecepatan yang lebih tinggi, maka tekanan dalam fluida tersebut akan lebih rendah dan sebaliknya. Nah, ini yang diterapkan juga dalam proses penerbangan pesawat. Perbedaan gaya angkat ini bisa terbentuk karena kontras tekanan udara pada sayap pesawat. Semakin cepat pesawat bergerak naik, semakin besar juga perbedaan tekanan udara yang terjadi pada sayap pesawat. Sehingga daya angkatnya pun semakin besar, guys. Makanya, meskipun punya massa yang sangat berat, pesawat tetap bisa terbang karena dapat menghasilkan gaya yang lebih besar daripada hambatannya. Sesuai ya guys, dengan hukum Bernoulli tadi. FYI juga, selain membantu pesawat untuk terbang, sayap pesawat juga berfungsi untuk melakukan manuver. Pesawat memiliki beberapa manuver guys, yaitu berguling ke kanan, ke kiri, menanjak dan menukik, serta berbelok ke kiri dan ke kanan. Untuk berguling atau roll, aileron dinaikkan pada satu sayap dan diturunkan di sayap lain. Sementara untuk menanjak dan menukik, pilot menyesuaikan elevator di bagian ekor. Menurunkan elevator membuat hidung pesawat jatuh dan menyebabkan pesawat menukik. Sedangkan menaikkan elevator menyebabkan pesawat naik ya guys. Sementara untuk berbelok ke kanan atau ke kiri, pesawat terbang memanfaatkan rudder yang ada di ekor pesawat. Bisa, tapi nggak bisa mundur sendiri ya. Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Angkasa Pura Airports, pesawat nggak bisa mundur sendiri atau self-pushback. Kenapa sih alasannya? Karena mesin pesawat hanya memiliki daya dorong ke belakang atau thrust ya guys. Jika thrust diaktifkan, laju pesawat akan mengarah ke depan. Nah, thrust pada umumnya digunakan untuk meningkatkan kecepatan pesawat saat lepas landas maupun di udara. Dengan demikian, pesawat membutuhkan bantuan untuk berjalan mundur. Adapun proses mendorong mundur pesawat ini bisa disebut dengan istilah pushback. Pushback dilakukan menggunakan bantuan alat seperti pushback tractor, pushback truck, atau pushback tug. Supaya prosesnya berjalan lancar, pushback tractor harus berbentuk lebih rendah dari pesawat, guys. Jadi, pushback dilakukan dengan cara menyambungkan tow bar di antara pesawat ke pushback tractor. Bagian yang didorong adalah roda depan pesawat ya guys. Selain sistem thrust, sejumlah mesin pesawat sebetulnya memiliki mode reverse thrust atau sistem dorongan terbalik. Nah, mode reverse thrust ini adalah sistem yang menghasilkan dorongan ke depan atau dorongan terbalik. Alhasil, laju pesawat mundur ke belakang. Beberapa tipe pesawat menggunakan mode ini ketika hendak mendarat sehingga membantu memperlambat lajunya. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau kita bahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di social media lain such as Instagram or TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Yang pastinya akan aku bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.